Paula ini melaporkan hakim-hakim yang mengadili dia ya, mengenai perceraiannya ke Bawas MA. Tentunya ini sah dia melaporkan karena yang dia laporkan adalah persoalan perilaku hakim yang mengumbar-umbar mengenai persoalan putusan perceraian Paula dengan Pak Imong, yang kemudian isinya itu ada beberapa hal yang diumbar atau disebarluaskan ke publik yang tampaknya ini offside, yaitu yang pertama mengenai penyakit ya, yang kedua mengenai kata durhaka. Jadi ini persoalan-persoalan yang kemudian sebenarnya berbenturan dengan hukum lain, yaitu hukum pidana. Yaitu misalnya kalau mengenai durhaka itu berdampak kepada penyebaran nama baik begitu. Yang kedua mengenai adanya penyakit. Nah, kita nggak tahu siapa yang ini, tapi kalau mengenai durhaka itu sudah masuk ke wilayah hukum pidana, itu penyebaran nama baik. Kemudian mengenai penyakit itu juga masuk ke wilayah undang-undang kedokteran sama privasi ya. Nah, jadi itu dia. Nggak tahu kalau anak, apakah anak kemudian disampaikan ke publik juga lewat putusan, tapi kalau putusan sudah tersebar berarti itu semuanya keluar ke publikasi ya. Padahal ada beberapa hal dalam putusan yang tidak boleh dipublikasikan atau disebarluaskan. Hanya ada kemudian isi putusan perceraian itu yang disebarkan sudah bercerai terus saja, atau dengan alasan-alasan yang sederhana. Tapi kalau sudah mulai masuk pada alasan-alasan yang kemudian bisa menimbulkan tindak pidana lain, ya ini kemudian nggak boleh disebarluaskan. Jadi nggak semua putusan itu bisa disebarluaskan isinya begitu. Jadi ini tampaknya ada offside-nya karena ada eksplanasi mengenai putusan, isinya dan lain-lain yang kemudian berpotensi kemudian melanggar hukum yang lain gitu. Iya, jadi Paula melaporkan kepada ke KY, kepada Bawas MA, ya boleh dia melaporkan supaya ini untuk kemudian ditindaklanjuti, dinilai. Yang dilaporkan ini adalah persoalan apakah sudah sesuai SOP atau tidak, kemudian apakah sudah sesuai dengan profesi kode etik atau tidak dari hakim gitu. Pun sebenarnya Paula juga bisa melaporkan melaporkan pengacara dari BAIM karena sudah menyebarkan suatu posisi penyakit yang pertama memang tidak boleh disebarkan begitu. Kemudian apakah itu sudah benar atau tidak ya kita Paula juga kita nggak tahu ya, tapi memang itu nggak boleh disebarluaskan mengenai penyakit seseorang begitu. Yang kedua memang hakim si dokter juga kan nggak berani menyebarluaskan penyakit yang diderita oleh Paula ya. Jadi ini satu hal tersendiri. Jadi itu bisa sih seorang Paula melaporkan si pengacara lawan ya. Nah, tinggal bagaimana dia bertindak. Tapi tampaknya dia hanya melaporkan tersebar luasnya cerita-cerita mengenai putusan dan isinya yang memang sebenarnya tidak bisa disebarluaskan kepada publik. Bang, tapi apakah itu benar apa tidak kan kita juga tidak tahu apakah ada penyakit apa tidak. Yang jelas kalau itu tersebar melalui isi putusan berarti kan ada argumentasi di dalam gugat-menggugat bahwasanya ini ada penyakit ini begitu kan. Nah itu sebenarnya walaupun itu ada, itu nggak bisa disebarluaskan karena penyebarluaskan tentang penyakit seseorang itu kemudian melanggar undang-undang kesehatan, melanggar undang-undang kedokteran gitu. Karena dokter sendiri nggak berani menyebarkan gitu. Jadi itu disitulah offside-nya. Nah pertanyaan tadi apa? Apakah pastikan kalau misalnya ada ingin kesehatan apakah ada atau gimana ya, apakah ada dampak atau ada peran dari pengadilan agama menyebarluaskan kan begitu kan. Jadi kalau sudah tersebar berarti ada peran dari pengadilan agama atau oknumnya lah ya yang menyebarkan fotokopi atau foto dari putusan atau isinya sehingga disebarkan oleh media. Untuk pasal-pasalnya kena apa aja sih Bang untuk pengadilan agama sendiri? Ya tentu kan yang dilaporkan hanya mengenai perilaku kode etis tidaknya dari pengadilan agama menyebarluaskan ini. Jadi itu yang dikejar. Jadi kembali kepada siapa yang berperan dalam penyebaran ini. Nah ini nanti setelah dilaporkan oleh Paula ke Bawas MA yang bekerja, dilaporkan ke KY yang bekerja untuk menilai apakah ini memang sudah offset apa belum. Kemudian yang paling penting selanjutnya bagaimana, mengingat ini putusan perceraian ini kan
sebenarnya belum inkrah karena ada banding ya. Jadi memang si MA maupun si KY ini benar-benar harus menguji apakah hakim ini sudah sesuai dengan SOP sebagai hakim dalam bekerja dengan kode-kode etiknya, apakah tidak. Kalau ternyata mereka melanggar, ya mereka dikenakan sanksi. Nah, sanksi ini pada umumnya adalah sanksi administratif dan sanksi fungsional ya. Menurut abang sendiri langkahnya Paula Tepat ya, dia melaporkan hal ini tepat karena ini terkait dengan perilaku yang melanggar. Jadi Paula belum melaporkan ke ranah pidana, dia masih ke laporan-laporan yang sifatnya kode etik perilaku ya. Kalau dia sudah lapor pidana misalnya terjadi pencemaran nama baik, nah itu kan karena publikasi kan termasuk dalam pencemaran nama baik itu. Gitu. Bang, tapi dengan adanya banding nih, Adanya banding menunjukkan bahwasannya ini putusan belum selesai. Jadi perkawinan si Paula dengan si Baim tampaknya selesai di posisi talak 3, yaitu sah secara hukum agama, di mana sudah talak 3 ya, di mana suami menceraikan istrinya. Tapi kemudian ketika ada banding, ini perceraian secara hukum belum putusannya, karena mungkin masih diperebutkan mengenai status kepentingan penguasaan terhadap anak, begitu nafkah anak, kemudian harta gono gini, ini belum putus. Jadi banding itu lebih mengarah ke sana. Hak dari seorang Paula terhadap anak-anaknya lebih dituju ke sana. Tapi kita nggak tahu apa isi bandingnya. Yang jelas dengan adanya banding, putusan tingkat pertama pengadilan agama ini belum kemudian resmi sebagai putusan dan belum inkrah, sehingga perceraian dianggap belum terjadi, belum diputus. dengan adanya Ini kan semua bukti-bukti yang adanya tadinya di pengadilan agama kemudian disebarkan oleh pihak-pihak, apakah pihak di dalam, apakah dari pihak luar ya. Tapi tampaknya ketika ini rekaman semua kan dijadikan barang bukti sebenarnya kan, tapi kemudian ini tersebar, berarti ada pihak yang sengaja menyebarkan, apakah lewat pihak ketiga